Dapat iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat MC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto dan juga Mas Dalil. Di sini ini adalah tamu saya dari Sidoarjo, yang mana ini nanti saya ingin melanjutkan dari sesi kemarin, sesi yang video yang lalu gitu loh, tentang keris. Kalau yang kemarin kan yang sebelumnya kan kita membahas tentang pusaka yang bisa datang sendiri. Karena Mas Dalil di sini tadi membawa dua buah pusaka, yang satu adalah tombak yang konon katanya ini dari Pak D-nya datang sendiri karena pandangan dari ada pusaka di rumahnya, itu di rumahnya Pak D-nya ditaruh di lemari, lalu keesokan harinya dilihat lagi sudah ada dua, berarti pusaka yang ini adalah pusaka pandangan. Nah ini, nah tapi yang akan saya bahas di sini nanti yang saya bicarakan dengan Mas Daniel adalah masalah keris-keris tarian. Nah itu seperti itu. Nah kebetulan sobat, Mas Daniel ini tadi juga membawa keris. Nah, ini keris ini. Mas Daniel, keris ini keris apa ini, Mas? Ini kalau menurut saya dapurnya kebo ya. Dapur kebo tapi ada damar muruknya. Maheso Lajer Uruping Dila. Uruping Dila. Oke, itu sebutannya. Karena saya juga pernah punya kayak gini. Yes. Nah, ini. Tetapi sobat, yang menarik di sini gini, Mas Daniel ini kerisnya ada keris kamar ikan. Oke, jadi kerisnya keris kamar ikan. Tetapi sobat, nah tetapi pusaka ini sebenarnya bisa dipakai sebagai sebuah bahan, sebagai bahan mas, bahan untuk bagi orang-orang yang apa ya, bagi orang-orang yang apa ya, kayak oknum-oknum tertentu, ini bisa dipakai sebagai bahan untuk keris tarian. Pusaka ini sobat, pusaka ini tuh sudah memenuhi standarisasi sebenarnya. Kalau menurut saya, standar tarian. Tapi trik gitu loh. Ini kerisnya ini keris, maaf ya mas ya. Ini keris kalau teman-teman di dalam dunia tontonan itu bilangnya adalah keris-keris kayak gitu. Nah seperti itu mas. Tetapi kalau panjenengan lihat ini, kalau anda melihat di sini, nah dia ini berkaratnya sudah apa ya, natural. Berkaratnya ini natural ini sobat. Kalau menurut Mas Daniel ini, sepengalaman sampean pernah nggak menemui keris-keris tarian, entah itu temannya atau siapa gitu, pernah nggak kira-kira? Ada, saya punya saudara di Jember gitu. Jember itu ibu dari almarhumah ibu. Itu pernah saya tanya karena memang beliau bergeraknya di bidang mistis seperti itu. Oh gitu. Ini tarian-tarian, terus ini ruqyah gitu ya, ruqyah rumah gitu. Itu pernah saya tanya karena memang waktu itu saya berpikirnya kalau orang seperti ini biasanya punya stok keris gitu ya. Makanya saya tanya waktu itu waktu pertama ini gitu. Suka keris itu, Mas barangkali punya keris apa hasil tarikan atau punya emas sendiri yang layak buat dikoleksi. Terus saya dikirim dikirim ngoten. Iki milih yang mana? Ini ada kudi, ada keris. Tuh bilangnya zamannya Mojopahitan semua, tapi sudah ndak utuh, sudah gruwis, sudah ndak karu-karuan, sudah bahkan bentuknya aja sudah tidak begitu terlihat gitu ya. Kalau saya pribadi karena saya memang kurang suka gitu kalau dari sisi keindahannya itu kurang, itu saya tidak begitu suka gitu mas. Nggak seret. Saya bilang ke Mas, waduh maaf Mas, kalau wujudnya sampai seperti ini saya kurang suka, saya kurang seret gitu. Tarian saya sempat lihat ada kok video YouTube-nya, saya lupa. Tarian seperti itu, narik dari tempat-tempat angker yang katanya seperti itu. Dapat langsung, kadang dapat kujang, kadang dapat ini seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau dari Mas Daniel sendiri, tarian itu memang ada. Nah itu saya tidak tahu. Secara pribadi, ngelihat langsung itu kan saya belum gitu, cuma lihat di YouTube itu tadi Mas sepupu lah. Kalau saya pernah juga punya
teman gitu, saya pernah bertanya beliau, memang ada nggak kira-kira kelestarian itu? Dan ini pun juga dari teman-teman penonton juga ada mas, ada, tetapi kebanyakan trik. Nah gitu coba. Ada memang ada, tapi ada yang A, ada yang B gitu loh. Yang A ini betul-betul katanya itu menarik, yang betul-betul murni. Kalau yang B ini pelarian karena trik. Dia punya memang kemampuan khusus gitu untuk menarik benda yang sudah dipersiapkan gitu loh mas. Itu kebanyakan itu yang itu, katanya gitu. Nah teman saya itu juga bilangnya kayak gitu. Kalau pusaka biasanya tarikan beneran itu mas, itu ibarat orang itu kita ngeroyok, merebut gitu, merebut milik dari bangsa lelembut itu tadi. Itu seperti itu. Kalau kita kuat, ya kita bisa mengambilnya. Tapi kalau kita kalah, tidak kuat, kita kalah, biasanya itu mohon maaf kayak nyawa taruhannya. Itu beliau waktu itu bercerita tentang salah satu dari ini sih temannya gitu, habis narik memang berhasil, tapi setelah menarik itu terus beliaunya meninggal. Ada teman saya bercerita seperti itu. Jadi apa ya, ya boleh percaya boleh tidak sih, dunia tosan aji itu adalah dua sisi mata uang, ada yang fisiknya, ada yang non fisiknya. Tetapi biasanya sobat, kalau di channel saya itu lebih mengedepankan yang sisi fisiknya dari seni keindahannya. Itulah kenapa kalau sama lihat pusaka-pusaka saya itu kebanyakan kan warnanya bagus kinclong-kinclong. Nggak ada yang ya kalau kayak gini nggak ada kayak gini itu nggak ada, karena saya memang betul-betul mengedepankan dari sisi estetikanya, dari sisi seninya itu seperti itu. Jadi bukan di sisi kodamnya. Meskipun sobat banyak yang bertanya kepada saya, mas itu kodamnya apa? Sama cek saja sendiri kalau memang bisa. Saya gitu, monggo nggak apa-apa, sama cek sendiri dengan mata batin panjenengan. Wah saya nggak bisa, ya sama saya juga nggak bisa. Udah gitu saja. Tapi kalau untuk pengalaman apa ya, pengalaman kayak mistis di dunia tosan aji, mungkin saya pernah. Apa belum pernah? Kalau saya sendiri belum pernah. Kalau adik saya pernah. Adik saya pernah itu cerita nih waktu liburan di salah satu pantai di Malang seperti itu. Itu waktu jalan-jalan malam di tepi pantai. Itu kelihatan dari kejauhan itu kayak lampu sorot. Kayak lampu sorot. Itu adik langsung lari ke arah lampu itu tadi katanya. Itu semakin didekati itu semakin kecil. Akhirnya membentuk ini batu. Nah batunya kalau katanya adik warnanya merah. Nah itu entah itu merah delima atau apa saya enggak tahu gitu. Ada ya? Itu. Nemu itu terus dibawa kan sama adik. Dibawa ke tenda, ditanyakan ke temennya. Temennya tadi kan kaget gitu, adik kok tiba-tiba lari, tanya. Lapo kok tiba-tiba lari kamu, ada apa? Aku tadi itu kelihatan kayak lampu sorot orang, tak datangi itu makin kecil jadi ini. Nah temennya ini langsung telepon ke kakaknya di rumah, cerita, mas ini temanku ada yang nemu gini di pantai. Ojo balik kembalikan. Mungkin karena kekhawatiran itu barang gaib atau apa. Akhirnya sama adik dikembalikan. Sudah hilang aja. Eman banget sebenarnya. Pulang cerita ke saya terus ini, loh kamu kok malah lebih percaya kakakmu ini. Kok nggak telepon kakakmu ini? Jadi sayang itu. Apa ya mas, yang kayak gitu memang kita seharusnya memang mengedepankan sikap waspada. Iya. Kalau menurut saya loh ya, karena dari keterangan teman saya itu yang temannya akhirnya meninggal itu gitu. Iya. Jadi meskipun dapat gitu, tetapi dia juga minta, ya itu tadi. Bisa dikatakan mungkin apa ya, penggantinya. Nah penggantinya ini adalah nyawanya itu tadi. Nah di situ makanya kenapa kita kalau apa ya, mending memahari saja.
pusaka-pusaka rumahan gini. Itu lebih aman daripada kita narik-narik di tempat-tempat keramat gitu, tempat-tempat angker yang mana kata teman saya itu adalah sebagai bentuk kita itu ngeroyok, mencuri. iya seperti itu. Jadi merebut gitu, merebut miliknya orang lain, miliknya bangsa seperti itu. Nah, kalau dia itu terima, mungkin nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa. Kalau tidak terima, nah itu loh, di situ. Makanya sudah lebih amannya mahari saja. Di sini boleh, mahari, boleh mahari di galeri saya, boleh di tempat panjenengan yang dekat. Oh, silakan nggak apa-apa. Di penduduk-penduduk nggak masalah. Kayak gini panjenengan kalau dapat di penduduk-penduduk kayak gini lebih aman kayak gini daripada harus bersusah payah jempalian, ya kan? Makanya kenapa gini? Saya pernah Mas punya cerita. Ini saya pernah melihat dari salah satu channel YouTube-nya Jadi dia menarik di tempat tersebut. Kebetulan tempat tersebut di Mojokerto, daerah Suko. Kalau orang situ ini loh, petilasannya hayam muruk. Nah, kalau panjenengan coba pernah pergi ke petilasan hayam muruk yang ada di Suko Mojokerto, di sini nanti Anda akan melihat ada sebuah batu yang ditutupi kain kuning, Mas. Nah, batu seperti linggayoni, tapi ditutupi kain kuning. Dan kainnya itu memang kayak apa mistis ini, gitu. Di tayangan tersebut dia menarik pusaka, Mas. Menarik dapat keris kuningan kalau nggak salah apa ya. Pokoknya kuningan. Kalau teman-teman kuningan, nah kayak gini nih. Nah, pokoknya kayak gini lah. Nah, waktu itu saya tuh liputan ke situ. Saya pribadi, saya liputan ke situ, saya main ke situ karena memang meliput petilasan hayam muruk. Anda bisa menyaksikannya di video saya, petilasan hayam muruk kalau nggak salah. Di awal-awal saya membuat video, nah kayak gitu. Saya ketemu dengan juru kuncinya, juru peliharanya. Saya bertanya, habis saya sowan ke situ tadi, Pak, itu yang di kuning-kuning saya penasaran, Mas. Di kuning-kuning itu sebenarnya batu apa? Kayak gitu saya bertanya. Itu batu biasa, Mas. Batu baru, anyar, gawean anyar. Kok ditutupin kayak gitu, Pak? Apa ya, kesannya itu kayak mistis gitu loh. Saya pengen tahu boleh nggak ini? Boleh, sama buka gitu. Nah, saya kan nggak berani gitu loh. Pak, gini saja. Gimana kalau panjenengan yang membuka? Saya gitu waktu itu, Mas. Ada di video itu saya video. Sama beliau dibuka, Mas. Nah, sama beliau dibuka. Itu memang bentuknya linggayoni. Nah, yang ditutupi itu apa ininya ini? Ini lah, kayak gini lah. Nah, ininya. Yoninya. Nah, ini ya apa? Lingganya ya? Oh, lingga. Lingganya. Ini berbentuk kemaluan laki-laki. Bentuknya seperti itu. Kenapa ini ditutupi? Karena saru. Nggak sopan, kurang etis. Itulah ditutupi, artinya ditutupi. Bukan karena keramatnya, bukan. Tapi karena saru. Lebih ke sarunya itu loh. Nah, di situ. Terus, oh berarti ditutupi itu bukan karena keramatnya ya, tapi karena lebih kepada untuk kesopanan. Loh, tapi kok yang kemarin tuh bisa narik pusaka dari situ ya? Saya herannya itu di situ ya. Makanya kenapa gini? Saya juga berpesan kepada Anda, gitu, jangan gampang percaya. Jangan gampang percaya dengan sesuatu yang bersifat Anda itu tidak mengetahui, gitu loh. Apalagi yang bersifat gaib-gaiban. Itu benar nggak, Pak? Yang pasti-pasti yang saja. pasti-pasti saja, yang terlihat gini saja loh, enak. Ibaratnya itu memaharinya enak, sama roh blegere, tahu bentuknya seperti apa, itu tahu. Daripada panjenengan nyari, saya pengen pusaka yang tarian, tolong tarikan di sana. Saya takutnya nanti sampean malah tertipu. Kalau ketemu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, sama nanti diperas. Dalam artian diperas itu secara tidak langsung. Belikan ini syaratnya minyak ini. Nah, berapa? 1 juta. Kurang lagi nih rampenya. Berapa? 1 juta lagi loh. Apa kayak gitu, Mas? Apa yang cerita di saya itu kan gitu. Nah, itu makanya kenapa saya berpesan kepada Anda semuanya, amannya kalau Anda ingin memahami sebuah pusaka, carilah penjual pusaka yang amanah gitu.
ada lagi nanya yang perlu ditanya ditambahkan Mas mungkin? Sampun Gitu Oke, saja. Oke, hebat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda nih yang masih pemula. Nah, kita semuanya sebenarnya masih pemula. Jadi kalau Anda ingin memahami sebuah pusaka, saya berpesan maharilah yang pasti-pasti aja, yang terlihat burgernya gitu saja loh, daripada yang mistik-mistiknya. Kayak gitu. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya dan juga Mas Halil memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.